pembelajaran berikut. Nah, sebelum kita menonton video pembelajaran, marilah kita memulainya dengan doa. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, tentunya nanti agama di Indonesia kita sendiri sudah tahu. Agama yang diakui secara sah itu ada 6, tetapi masih banyak agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Indonesia merupakan bangsa berketuhanan dan beragama. Nah, ini sudah jelas. Tentunya kita semua pasti punya agama. Hal ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentunya di negara kita, negara Indonesia, itu kita wajib mengakui yang namanya Tuhan. Walaupun agama kita beda-beda nih. Nanti ada yang agama A, agama B, sampai agama apa aja. Tetapi kita tetap satu yang pasti menyembah Tuhan. Jalannya boleh beda, tapi tujuannya satu, yaitu kepada Tuhan. Di negara kita, Indonesia, memiliki 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia. Nah, jadi negara kita nih, negara Indonesia itu punya 6 agama yang sudah diakui secara sah oleh negara. Nah, yang pertama yaitu ada Islam, yang kedua ada Kristen, Protestan, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, 6 agama ini adalah 6 agama besar yang diakui secara sah dan resmi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kalau di negara luar, mungkin mau di Amerika, atau di benua Eropa, atau di benua Australia, itu banyak sekali jenis-jenis agama yang berbeda. Nggak sama kayak punya kita kayak gini. Contohnya, kalau di Jepang itu ada yang namanya agama Shinto. Nah, seperti itu. Masih banyak lainnya. Kalau di negara India itu agama Hindu, tapi Hindunya banyak, beda-beda. Kalau di negara kita kan Hindunya hanya satu. Kalau sebelumnya dijelaskan ada 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ada 6 contoh agama lain di Indonesia, tetapi belum diakui secara sah. Tapi ini adalah contoh agama yang berasal dari sebuah kebudayaan atau agama yang berasal dari turun-temurun nenek moyang dahulu. Nah, contohnya yang pertama ini ada agama Kaharingan, itu di Kalimantan Tengah. Ada yang kedua itu ada Sunda Wiwitan, itu ada di Banten. Yang ketiga ada Kejawen di Pulau Jawa. Ada Permalim di Sumatera Utara. Yang kelima ada Naurus di Maluku. Yang keenam ada Marupu di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini contoh dari kebudayaan Indonesia tadi tuh. Yang banyak sekali jenis budaya, suku, agama. Karena Indonesia tadi kan banyak pulaunya, ada 17.000 pulau. Nah, jadi tentunya ada macam-macam jenis ragam budaya, apalagi agamanya. Nah, ini contoh agama asli, 6 agama asli yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk hari besar tentunya 6 agama tadi mempunyai hari besar, kitab suci, dan rumah ibadah. Nah, yang pertama di sini ada agama Islam. Mempunyai hari besar agama yang disebut Idul Fitri atau biasanya kita sebut Lebaran. Nah, tempat ibadahnya dinamakan masjid dan kitab sucinya bernama Al-Quran. Nah, ini contoh untuk agama Islam atau Muslim. Yang kedua ada Kristen, nah, atau Kristen Protestan biasanya kita menyebutnya.
Nah, di sini dia mempunyai hari besar agama yang disebut Natal. Tempat ibadah dinamakan gereja dan kitab sucinya bernama Alkitab. Dan yang ketiga adalah Katolik atau biasa disebut Kristen Katolik. Nah, ini tentunya sama saja dengan Kristen Protestan. Mempunyai hari besar agama yang disebut Natal, tempat ibadah dinamakan gereja, dan kitab suci bernama Alkitab. Nah, untuk Kristen Protestan dan Kristen Katolik ini sebenarnya sama. Nah, terutama pada hari besar, tempat ibadah dan kitab sucinya. Yang membedakan itu adalah tata cara perayaan dan isi dari kitab sucinya. Ada beberapa penambahan kitab. Nah, itu perbedaan pada Kristen Protestan dan Katolik. Yang keempat ada Hindu. Mempunyai hari besar agama yang disebut Nyepi. Tempat ibadah dinamakan Pura atau Pura dan kitab sucinya bernama Weda. Nah, kalau untuk Hindu ini, kalau di Indonesia, Hindu terbesar itu berada di Pulau Bali. Nah, tentunya kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya Pulau Bali. Di sana adalah pusat agama Hindu di negara kita Indonesia. Yang kelima ada Buddha. Nah, Buddha ini mempunyai hari besar agama yang disebut Waisak. Tempat ibadah dinamakan Vihara dan kitab suci bernama Tripitaka. Nah, untuk agama Buddha ini, jika kawan-kawan, adik-adik atau teman-teman tahu Candi Borobudur, nah di sana adalah pusat tempat ibadahnya biasanya. Kalau hari-hari besar, terutama hari besarnya yang bernama Waisak, itu diadakan di Candi Borobudur. Dan agama terakhir yang diakui secara resmi di Indonesia adalah Konghucu. Nah, Konghucu mempunyai hari besar agama yang disebut Imlek atau Tahun Baru Cina. Tempat ibadah dinamakan Kelenteng dan kitab sucinya bernama Shishu Hujing. Nah, untuk agama Konghucu tentunya teman-teman, adik-adik dan kawan-kawan pasti sudah tahu. Kalau di Indonesia, agama Konghucu terbesar itu atau terbanyak itu berada di Kalimantan Barat. Nah, tentunya yang di Kalimantan Barat sudah tahu, yaitu daerah yang namanya daerah Singkawang. Nah, itu paling besar. Setiap tahun, setiap tahun acara Imlek paling meriah di Indonesia diadakan di kota Singkawang atau kota seribu kelenteng. Nah, itu adalah 6 hari besar tempat ibadahnya serta kitab suci agama besar yang ada di Indonesia. Setiap orang sebaiknya memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Nah, jadi kita semua wajib berteman tanpa membedakan antara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, bahkan jika ada agama lainnya seperti contoh 6 agama yang belum diakui tadi. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ini paling penting nih. Dan yang ketiga, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Nah, jika ada teman yang beribadah, sebaiknya kita tenang, kita menjaga ketenangan, tidak ribut agar teman yang sedang beribadah dapat menjalani ibadahnya dengan tenang, dengan hikmat. Nah, seperti itu. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada umat lain untuk beribadah dengan tenang. Nah, seperti itu. Yang kelima, membantu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah saat perayaan hari besar agama teman kita. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.